Muhammad bin Abdullah ala alihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dan masih menyambung di khutbah Ramadaniyah, khutbah Ramadan kepada salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in wa amin. Terakhir itu di ikhtisar daripada khutbah Habib Ali Habsyi. Itu biasanya khutbah ini yang panjang itu biasanya dibawakan di malam 19 di sini. Cuma panjang. Ini ikhtisarnya biasanya menurut kabar ini dibaca malam 9 di Hautah. Diikhtisarkan oleh sebagian murid beliau, dibaca di Hautah Ahmad bin Zain Habsyi malam 9. Tapi khutbahnya agak panjang dibaca, itu beliau waktu itu berkhutbah malam 19. Itu yang biasa kita baca di sini malam 19. Ini ringkasannya. Terakhir kemarin sampai kepada beliau mengumpulkan tentang hadis Rasulullah SAW di akhir hari dari bulan Sya'ban awal Ramadan. Khutbah Rasulullah SAW dari Yamin bin Sya'ban, beliau berkata di khutbahnya itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, adzalakum syahrun azimun mubarak." Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian bulannya agung yang penuh berkah. Syahrun bi lailatul khairin min alfi syahr. Bulan di mana di situ terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka Imam Haddad, Abdul Haddad radhiyallahu anhu di Nasuhaidininya mengatakan siapa yang menangi Lailatul Qadar 12 tahun 12 kali itu sama dengan orang ibadah 1000 tahun. Jadi seolah-olah dia kasih umur, ya, dikasih umur 1000 tahun. Kalau menangi 12 kali Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan. Jangan Allah siyama fardhu. Allah jadikan puasanya itu fardu bulan itu. Baqiyam tatawu'an, Allah jadikan bangun malamnya itu sunnah. Untuk berbagai husn dan khair karena kama ada fardhu bi masruh. Siapa mendekat di bulan itu taqarrub kepada Allah dengan satu perkara kebaikan, maka sama dengan menunaikan satu fardu di selain Ramadan. Maka ada fardhu karena kama as-sabiin. Siapa yang menunaikan satu fardu sama dengan menunaikan 70 fardhu, 70 fardu di masruh di selain Ramadan. Wa syausobat. Itu pun kita sudah bahas, para solid tidak puas dengan itu. Mereka masih menazarkan mereka punya ibadah sunnah supaya dapat pahala wajib. Saking tidak puasnya, sama dengan orang yang rakus pada dunia, tidak puas pada dunia, okay. Mereka akhir tidak puas pada sudah dikasih menyimik saat sunnah jadi fardu 70 masih kepingin lagi, sehingga diakali gimana caranya supaya dapat. Hanya dinazarkan amal fardu. Jadi tarawihnya nggak saya sunnah jadi fardu, dapat 70 kali. Kemana ada fardhu? Wa syahrul sabr, itu bulan kesabaran. Rasulullah jannah, kesabaran pahalanya adalah surga. Kata beliau dalam lanjut dalam khutbahnya ini. Ini seolah persiapan buat Ramadan. Beliau ucapkan khutbahnya Rasulullah SAW di 30 Sya'ban. Wa syahrul muasa, di akhir Sya'ban. Syahrul muasa, bulan Ramadan, bulan berbagi. Syahrul yusarul fi rizqil mu'min, bulan di mana ditambah di situ rezekinya orang mukmin. Kemudian fathur fi shaiman, karena maghfirah tertulis siapa yang memberi buka puasa. Pada bulan itu satu orang puasa, maka dia mendapat ampunan bagi dosa-dosanya. Wa iqrubati minan nar. Dan dia iqrubati, dia akan mendapatkan kemerdekaan pun daripada rokobah dia, daripada diri dia dari neraka. Maka lebih itu ajrin min yang kosong, min ajri syai'. Dan ada bagi dia, bagi orang yang memberi buka tadi, seperti pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Allah ya, Maha Agung, Maha Luas kemudian daripada mengambil pahala orang puasa terus dikasihkan pada yang buka. Allah makanya dari itu Allah kasih yang buka tetap pahalanya, Allah kasih yang puasa tetap pahalanya, yang buka dikasih seperti pahala yang berpuasa. Hanya kata sebagian ulama, ngakali orang yang halangan puasa sudah hadir nifas atau sakit menahun atau yang memang dokter parah nggak bisa puasa. Itu kata selain fidyah, kalau memang dia punya fidyah kan khusus bagi yang sudah nggak mungkin untuk mengkodok lagi, sudah sakitnya memang sudah tahu dan bakal keluar Ramadan pun kata dokter harus minum obat sehingga nggak mungkin dia mau kodok, harus bayar fidyah. Tapi kalau yang nggak fidyah sudah haid, nifas, sakit yang mungkin sembuh nanti, itu supaya tetap dapat pahala Ramadan kata ulama kasih makan orang yang buka puasa supaya dapatkan lauk itu seperti pahala orang yang kali supaya Ramadan dia nggak bisa puasa
Yang puasa kan bisa memaksa orang wanita haid. Oh saya tutup puasa haid, nggak bisa, haram. Ya kan? Nah, caranya, yang kalinya itu diantaranya kata ulama yang ngasih buka itu dia dapat pahala sama dengan orang yang puasa. Kemudian apa lagi? Pokoknya lain sepuluh izin. Tidak semua dari kita semua mendapati mayufatir so'im yang bisa dimakan atau diberi buka kepada orang yang puasa. Dan semua kita bisa. Nah ini adilnya itu nggak monopoli orang kaya saja kata Rasulullah. Qala yu'tilah hadzal thawab. Allah beri pahala ini liman fattara so'iman ala tamr. Meskipun bagi orang yang memberi buka puasa meskipun ala tamr. Atau satu butir kurma, atau syarbati ma'in, atau sececap air, seteguk air, atau madqati labanin, atau seteguk susu. Ya. Jadi dengan apapun. Tapi ditegaskan oleh Abdul Haddad di Nasruddinnya, orang yang dapat pahala ini khususnya makanannya itu digunakan untuk membatalkan puasa. Nah, kalau orang itu sudah batal puasanya, baru kita undang makan, kata Abdul Haddad kita tidak dapat pahala memberi buka puasa itu. Tapi kata Abdul Haddad di Nasruddinnya, tetap dia dapat pahala itam, tetap dia dapat pahala ngasih makan. Maka orang itu juga pahalanya tidak kecil pahalanya. Meskipun tidak dapat pahala orang yang memberi buka puasa. Karena apa? Buka puasanya orang ini sudah duluan buka, sudah dibatalkan baru makan. Kemudian wa akhirnya wa awwalu rahmat. Bulan ini adalah bulan yang awalnya rahmat, tengahnya adalah ampunan, akhirnya itu benar. Tapi kata Ibn Hajar, kami dalam kitabnya Kitab Al-Islam di khusus siang, sebetulnya kata beliau, kalau diperhatikan, semua penuh bulan Ramadan itu, semua penuh dengan tiga ini. Ya Allah berrahmat, ya ampunan, yaitu benar. Cuma dibagi sepertiga awal rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya itu benar. Itu berdasarkan yang paling dominan. Yang paling dominan di awalnya adalah pandangan Allah, rahmat Allah. Yang paling dominan di tengah-tengahnya adalah ampunan Allah. Yang paling dominan di akhirnya adalah itu benar. Tapi kalau tidak, kata Imam Ibn Hajar, semuanya sebetulnya ada di semua bulan Ramadan. Jika kita memanfaatkan fasilitas, benar-benar kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Ramadan, mudah-mudahan dibuktikan dengan memanfaatkan fasilitas Ramadan ini sebaik-baiknya tanpa kekuatan dari Allah mustahil. Allah beri taufik kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya karim, beliau menutup khutbahnya dengan doa. Allahumma ya karim ya wahhab, wa ya maha dermawan yang maha pemberi, ya rahim ya tawwab, ya maha pengasih, lagi maha pemberi penerima taubat. Wasfuka rahmah wajud, sifatmu adalah kasih sayang dan dermawan. Wa atharu dzalika dhahirul wujud, dan bekas-bekasmu, kesan-kesan daripada rahmat dan kedermawanmu nampak di alam wujud ini. Allah sawat tawjuhana. Ini suatu tujuan Nabi Tuluk membuat watikna kita bijak bijuri. Kalaupun hitam wajah kami dengan dosa dan penyalahan kami terhadap perintahmu, maka sungguh kami telah percaya dengan rahmatmu kedermawanmu untuk memutihkan wajah kami. Dia yang bertobat, wa izat yang menerima taubat, akibat dari para hambanya, wa ya'fu sayiat, memaafkan segala kesalahan, ala babika wa qibul. Kami berdiri di pintumu, wa limafika sa'ilun, dan hanya kepada sifat ma'rufmu, kebaikanmu lah kami meminta. Wa tamak la yahsud illa fik, dan sifat tamak tidak bagus kecuali kepadamu. Wa su'al la yasubu ila ilaik, dan permintaan tidak elok kecuali hanya kepadamu. Wa qad sa'altuka, wa sa'alaka bisana bi alsinah. Wa qad sa'alaka bi alsinatin qala ma asaina, dan kami sekarang memohon dengan lisan-lisan kami yang penuh dengan maksiat. Wa tawajjahna, yang sudah berpanjang diri dengan maksiat lisan kami. Kami mohon padamu, wa tawajjahna ilaika bi qulubin wa jawarih, wa talama jabawna, dan kami bertawajjuh sekarang dengan hati dan anggota badan kami yang sudah berpanjang-panjang dalam meninggalkanmu. Walau la sawabikum manajika jasim, seandainya bukan karena jelasnya dan bukan karena sempurnanya madat pemberianmu yang besar, wa wamir hikamikal azim, buktikal azim, selama seandainya bukan karena derasnya daripada hikmahmu yang agung, al-ji'amatan nabi yang kau perlakukan kami dengannya. Wa nahnu mitrakal hal, sedang kami berada dalam keadaan seperti itu, mata jasana ala tolong soal, kami tidak mungkin berani untuk minta kepadamu. Seandainya kami cuma ingat dosa kami tidak ingat luasnya rahmat, kami tidak berani minta kepadamu ya Allah. Walakin husnul dzunun bika, akan tapi husnul dzun kami lah kepadamu. Huwallazi atrafa alsinatan biturab, dialah husnul dzun kami itulah yang melepas lisan kami untuk minta kepadamu. Wa basyarana bil amal wa bil arab,
dan husnul kami yang memberi kabar gembira pada kami untuk disampaikannya hajat kami di sisimu, dan ditolong dijangkaunya hajat kami di sisimu. La siyama lana wasilah ilaika, terutama lagi apalagi kami memiliki satu wasilah yang agung kepadamu. Asyrafu abdin, mulia-mulianya hamba, qarab tauhid yang berdekatan kepadamu. Sayyidina Habibul Allah Taufiq Rahim, Habibuka alladhi ikhtartahu ala kulli habib, yaitu Tuhan majikan kami, Sayyidina pemimpin kami, Al-Habibul Allah, sang kekasih yang agung, Ar-Rahufur Rahim, yang iba dan penyayang. Habibuka alladhi ikhtartahu ala kulli habib, kekasih yang kau pilih atas seluruh kekasih. Wa sofiyuka alladhi anzaltahu arfa'al manazil mau takrib, dan orang pilihanmu yang kau posisikan di posisi yang paling tinggi dalam kedekatanmu. Asy-Syafi'il A'zam, pemberi syafaat yang paling besar, Rasul Akram, Rasul yang paling mulia, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para rasul, penutup para nabi, Sayyidina Muhammad bin Abdullah As-Shadiqul Amin. Itulah wasilah kami kepada Engkau ya Allah, bahwa alladzi nuqaddim jaha, dan dialah yang kami ajukan kemuliaannya di sisimu. Natasyafa' bihi fi qabul amalina, kita meminta syafaat dengan melalui Rasulullah SAW dalam menerima amal kami, agar amal kami diterima di sisimu. Ghafrata dzunubana, dan mengampuni dosa kami ilaik di sisimu. Nas'aluka bihaqiha alaik, kami mohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad SAW atasmu, dan tusyafi'u fina, agar kau berikan syafaat kepada beliau untuk kami. Wa tusalli alaihi akbar shalawat wa tamiyah, dan agar kau selalu limpahkan paling sempurnanya sholawat dan paling sempurnanya sholawat kepada beliau. Wa sholli hamiyah, paling mulianya sholawat dan paling meratanya sholawat kepada beliau. Sallallahu wa atas mula bila jami'a alihi wa sahbihi kiram, dan agar sholawat itu juga meliputi bukan hanya beliau tapi seluruh keluarga dan sahabat beliau yang mulia. Wa man ala manajimul gawi, nahaj, dan juga orang-orang yang meniti jalan di atas jalan beliau, lebih hukum ilaihom, dan orang-orang yang memenuhi hak beliau dan haknya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mala wa Ali Muhammad Hafiz wa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya Rabbana taqabbal minna taqabbana wa annana asrafna asrafna wa tub alaina tauba tagfiru kulla awba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal وسائر العلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أكتب حقي وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبر والتناهي. آمين. بارك فيما طلب من شر ما قضيت وإنك تقدر ولا يضر بنورك ولا يسمع اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين والمسلمين وفضلنا والمسلمين وطلبنا المسلمين ولنا في المصيب والمستضعفين المسلمين في كل مكان ونحن مصائب الدنيا دين اصلنا اصلنا في صلاه المسلمين ما لا تهلكنا عليكم في هذه صلاه المسلمين. اللهم اشهد الظالمين الظالمين اشهد الظالمين الظالمين اشهد الظالمين الظالمين اشهد المسلمين بين المسالمين وارفع الوبلاء والبلاء جميع الزلازل والفتن بحمد من المطر ولجميع هذا خاصه شكل المسلمين من اولياء الطاعين سيدنا محمد ورحمة محمد مجبور محمد وصلى محمد ومستور محمد وأن فرج المقدس محمد جميع المقدس محمد بجس محمد وأرسل محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وأرسل ببارك وسلم.